Mungkin di samping itu kita juga mau tahu nih Pak Syamril, untuk program unggulan yang sampai saat ini tetap dikembangkan juga untuk sekolah Islam Atira di 3 wilayah ini. Apa Ya, saja Pak? jadi yang tadi itu mengacu ke yang tadi ya. Jadi kami prinsipnya begini, kami turunkan dari visi kami itu ada namanya jaminan mutu. Oke. Jadi visi Atira itu ada 4 kata kunci. Jadi menjadi sekolah unggul, Iya. ya, berciri khas Islam, berjiwa nasional, berwawasan global. Oke. Nah, oke, jadi ini yang Menarik kita, nih Pak yang nomor ya, 3 dan 4. ya, nah inilah yang kami turunkan. Misalnya ya, jaminan mutu. Jadi jaminan mutu itu begini, kami jamin anak Bapak Ibu kalau masuk di kami ini nih. Jadi dari 4 ini nih, misalnya unggul, itu kan Iya. akademik yang gampang di situ ya. Kami jamin kalau lulus di sini, syarat dan ketentuan berlaku ya, itu bisa dapat nilai minimal 80. Nah, misalnya Oke, gitu udah ya. ada jaminan Ya, ya jaminan. Tapi tadi saya katakan, dan itu ditandatangani di awal, di pas awal, sebelum mendaftar mungkin ya? bukan setelah masuk, ada Iya. namanya welcoming day. Nah, itu orang tua sama kepala sekolah tanda tangan itu di materai dan Baik. oke, ini jaminan mutunya, ini peran orang tua, ini peran sekolah. Berarti perjanjian ya? Ada perjanjian. Jadi Oke. kalau itu dijalankan insya Allah ini bisa dapat 80 ya? 80 misalnya tadi itu ya. Oke. Misalnya sambil satu aja nih yang sederhana. Nah, kemudian Islami. Nah, ini yang gampang diukur Al-Quran. Ya. Misalnya, kami jamin anak Bapak Ibu kalau masuk di kami, misalnya SD, lulus SD, itu sudah bisa ngaji, misalnya gitu ya. Ya. Nah, bukan hanya itu, kami tambah lagi, hafal 3 juz. Jaminan mutunya tuh, Wow. jadi hafal 3 juz SD. Jadi, selama 6 tahun dengan pembelajaran yang biasa ini bisa 3 juz. Nah, malah kami sekarang, perlu juga kami sampaikan nih, kami sudah rencanakan juga ada kelas khusus, kelas Al-Quran. Oke. Jadi dia tetap belajar umum, tapi muatan agama Al-Qur'annya itu ditambah. Lebih banyak Lebih mungkin banyak. ya? Jadi dia tetap syarat minimal dari Dinas Pendidikan tetap terpenuhi. Nah, tapi Kelas hampir sama dengan kelas tahfiz mungkin Pak Syamril? beda. Jadi Beda lagi dia ya? dia memang nanti di sini kalau yang umum tadi kan 3 juz. Ini 6 juz. Baik. Oke. Ini 6 juz selama 6 tahun itu. Targetnya Ya, ditingkatkan. lebih ditingkatkan. Tapi Ya. tetap belajar tematik, matematika, IPA, sosial tetap. Umum tetap Ya ya? tetap dapat ya, tapi dia standar yang minimal diwajibkan. Diwajibkan. Nah, yang lainnya kita kuatkan di situ. Nah, tadi itu ya misalnya ya, jadi jaminan mutu, baca Qur'annya, sholatnya, apanya segala, akhlaknya, apanya ya. Nah, itu kita berusaha jamin itu, tentu dengan proses tadi ya. Nah, terus yang ketiga, tadi kan unggul, Islami, nasional. Nasional. Nah, ini kan kebangsaannya ya. Nah, biasanya juga kita kaitkan dengan karakter, cinta tanah airnya, dia tahulah negara ini, kemudian percaya dirinya, dikaitkan juga dengan karakter gotong royong, kan itu kan Iya. sebenarnya tuh kalau bicara Pancasila kan harusnya lari ke situ tuh. Ya kan ada sekarang tuh profil pelajar Pancasila, ada itu. Oke, ya. Itu kan salah satunya gotong royong, bhinnekanya, kritisnya, bernalarnya, tapi tetap dia dikaitkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Itu ya, Takwa misalnya dan ya. amal Ini mulia. kalau nasional ya kita upacara bendera, kemudian hari-hari besar Tetap nasional, dirayakan, iya ya. tetap. Ya, kita bangun itu ya bahwa Indonesia ini ya sebuah keniscayaan yang tidak boleh kita abaikan. Nah, terus tadi yang global. Ya, ini global ini ya 2 di sini yang penting, bahasa dan teknologi. Jadi intinya gini ya, Prof. Jasrudin tuh 3 buta huruf baru kata beliau ya. Ya. Buta huruf yang pertama entrepreneurship ya, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga teknologi. Oke. Jadi istilahnya mati gaya orang kalau nggak bisa bahasa Inggris, kan handphone juga ya bacakan bahasa Inggris ya. Iya. Kita cari apa ya, meskipun mungkin speakingnya enggak, tapi kan minimal readingnya kita bisa. Bisa. Nah, kemudian teknologi ya, kita tidak gaptek. Nah, ini juga ada jaminan mutunya. Jadi misalnya ujiannya selain bahasa Inggris ada ujian speakingnya ya. Wow. Dia minimal 3 menit misalnya begitu ya. Jadi kita kuatkan juga di situ. Nah, sampai bahkan kalau mau yang lebih kuat lagi yang tadi English class. Jadi Tetap English ada class. juga. Ada. Jadi anak-anak yang ingin lebih dari yang lain dalam sisi bahasa Inggris di SD misalnya, terutama ada English class. Yang dia memang wali kelasnya tadi saya katakan memang bahasa Inggrisnya jago. Dia tiap hari bahasa Inggris aja dengan siswanya. Disiapkan Di dalam kelas, ya, disiapkan dalam gurunya kelas. khusus.
Nah itu kalau masuk di situ, wah kita harus siap juga. Oke. Jadi saya pernah nemani Pak JK, Bu JK masuk ke dalam kelas bahasa Inggris itu. Anak-anak itu, Zona English ya. iya memang English kelas. Di kelasnya Iya. itu berbahasa Inggris. Oke, Nah jadi baik. itu semua. Nah tapi juga, nah tadi saya mungkin sedikit ini kan yang akademik. Bagi ada anak yang memang punya talenta khusus di akademik, itu kita juga bina khusus. Jadi ada namanya TOSA, Tim Olimpiade Sekolah Islam Atira. Oke. Makanya kan Atira banyak tuh juaranya tuh. Hmm. Pernah ada tahun berapa itu ya? Dari 13 kontingen Olimpiade Sulsel itu kalau nggak salah 7 atau 8 dari Atira. Pernah itu. Wow. Nah karena memang anak-anak yang punya, Diberikan iya, ruang, itu dibina wadah. khusus. Iya, ada Jadi ada memang pembinaan. tim ya. Kami ada tim TOSA namanya. Jadi tim ini gurunya memang guru khusus. Jadi yang mengajarkan soal-soal yang akademiknya itu sudah level tinggi ya, sehingga dia di Olimpiade dia bisa bersaing ya, bisa menang. Ya kami kalau alhamdulillah kalau mewakili Sulsel itu SD, SMP atau SMA Sudah itu ada hampir beberapa selalu tiap tahun ada gitu. perwakilan ya. Alhamdulillah ya. Karena memang tadi itu ya akademik. Nah, di samping tentunya hal yang leadership. Misalnya, ini kami ada nih ketua OSIS di Baruga, ketua OSIS di Bone. Iya. Itu terpilih tuh, itu hanya 60 orang se-Indonesia. Wow. Itu diikutkan pelatihan di UI Jakarta. Jadi terpilih, dia ikut pelatihan leadership. Artinya dari sisi itu pun anak-anak kami alhamdulillah ya bisa juga menonjol. Ya bisa, dan memang OSISnya bahkan sejak SD sudah ada OSIS. Namanya OPDIS. Dari sekolah dasar. Iya, dari sekolah dasar. Jadi Kayaknya mereka ini berbeda ya Pak Syamril ya, iya, dari misalnya SMP, semua SMA sekolah. ya. Iya. Nah kita SD itu Sekolah sedikit yang ditambah lain. OPDIS ya, jadi organisasi P-nya harus selalu bagus. Jadi OSIS juga lah. Oke. Dan seru itu, jadi mereka kampanye, ya mereka buat kayak pilkada lah ya. Anak-anak Ya, untuk anak-anak. seumuran anak Nah, SD. SD kelas 5 itu. Betul. Ya kelas 5 mereka menyampaikan apanya ya, jadi dan sebagainya. Kebetulan anak saya pernah ikut tuh ya, meskipun nggak menang, tapi Oh. saya lihat bagus Oke, ini baik. pembelajarannya ya, jadi pembelajaran berdemokrasi, pembelajaran kepemimpinan ya, dan mereka membuat program-program sosial ya dan lain sebagainya. Nah termasuk misalnya anak-anak kami itu baksos itu udah biasa ya, bahkan ada village observation, jadi dia itu anak-anak misalnya SMP SMA itu selama sekian hari itu di desa misalnya ya, jadi dia merasakan tuh 2 pekan kayak itu, jadi dia ada di lapangan di desa, tinggal sama penduduk gitu ya. Jadi Berarti ngalah-ngalahin anak mahasiswa yang KKN ya kalau Pak? KKN lebih lama. Iya, dengan durasi waktu 2 minggu ini Iya. maksudnya euforianya mereka sudah bisa merasakan duluan untuk Iya. di lingkungan Atira. Iya, dan Luar itu biasa. misalnya ya dari sisi sosialnya. Iya, betul. Nah, belum lagi di sisi akademiknya, anak-anak kami itu SMA untuk lulus itu sudah harus punya karya ilmiah. Dan mereka ujian kayak ujian mahasiswa. Jadi buat proposal ya, nanti pengujinya dari luar, kami undang dari Unhas, kami undang dari Kala, kampus dosen ya. Ujian mereka. Dan saya pernah jadi juri juga, mereka temuannya ada, misalnya Keren-keren juga bagaimana ya. nih membuat, ada yang waktu itu menang sampai lomba di Korea, eceng gondok, dia buat jadi tisu ya misalnya. Oke. Jadi dia pelajari, dia coba jadi bisa ya. Meskipun itu mungkin kalau masuk di skala ekonomi pabrikasinya masih perlu waktunya, perlu tinjauan dari banyak aspek. Tapi dari sisi proses produksinya bisa. Ya, mungkin nanti dari sisi ekonominya lain lagi ya itu. Tapi itu tuh temuan-temuan kayak gitu mereka buat macam-macam lah ya. Jadi ada waktu itu tuh bagaimana membersihkan sepatu pakai apa ya. Jadi ada apa pokoknya. Jadi kita dorong itu dan kita latih memang. Nah, dampaknya apa? Pada saat anak-anak ini kuliah itu biasa. Mereka ada tugas buat makalah ya. Ada tugas presentasi udah. Di sekolah memang sudah dilatih ya. Jadi bagian dari tadi tuh jaminan mutu itu. Betul, Mereka betul. bisa karya ilmiah, mereka bisa tampil dengan percaya diri ya. Bicara di teman-temannya. Kan itu yang soft skill namanya ya. Soft skill Itu ya, penting tuh. yang hadir. Selain hard skill. Dengan hadirnya soft skill dan hard skill juga mungkin di lingkungan Atira, saya hari ini sebagai host sangat puas sekali ya mendengarkan Pak Syamril berbagi informasi yang sangat-sangat mengedukasi, dan ini pertama kalinya saya mendengar di Kota Makassar ada sekolah Islam yang benar-benar membangun metode pembelajaran yang seperti ini Pak.